welcome back to Delta. Di Mystic Channel kali ini gue mau ngebawain kisah nyata horor dari boneka Annabelle. Kisah cerita ini beredar di tahun 1970 lewat cerita dari mulut ke mulut. Kemudian diaplikasikan ke film Annabelle. Cuplikan yang satu ini boneka Annabelle yang begitu mengerikan. Simak. Nah, ternyata beda banget dari filmnya Annabelle dengan kisah nyatanya Annabelle. Dari bonekanya aja beda. Boneka yang di film itu sangat mengerikan, ya seram. Tapi ternyata aslinya boneka Annabelle tidak seperti itu. Kalian boleh lihat yang ini. Kalau kalian lihat dari boneka aslinya, itu tidak mengerikan. Dari auranya tidak mengatakan bahwa boneka ini jahat. Bahkan dari matanya, dari riasannya berbeda dengan boneka Annabelle di film. Annabelle yang asli itu sebenarnya lucu, alisnya tipis, matanya bulat, kemudian senyumnya tipis gitu. Menurut paranormal peneliti Ed dan Lauren Warren, ternyata bukan karena penampilan dari boneka ini yang menakutkan, tetapi roh yang ada di dalam boneka tersebut yang benar-benar mengerikan. Menurut creepypasta, Annabelle itu adalah boneka dari seorang gadis keperawatan yang bernama Donna, dan itu pemberian dari ibunya Donna. Jadi si Donna ini sangat menyukai boneka Annabelle tersebut. Dia mau pindah ke apartemen dekat kampusnya, dibawalah si Donna ini pindah. Setelah beberapa lama pindah, baru Donna itu mengetahui ada keanehan-keanehan yang terjadi di boneka Annabelle itu. Keanehannya itu, bonekanya itu sering berpindah tempat tanpa ada orang yang memindahkan boneka itu. Nah, si Donna ini punya sahabat yang bernama Angie. Kemudian dia cerita kalau boneka itu benar-benar hidup. Nah, ini misterius banget, sampai itu nggak masuk akal sehat mereka. Dan si Donna dan Angie ini akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke paranormal. Mereka mau menanyakan ada apa dengan si boneka tersebut yang aneh dan sangat misterius. Paranormal mengatakan kalau di boneka ini terdapat arwah seorang gadis kecil bernama Annabelle. Nah, katanya sih namanya Annabelle Higgins, dimana Annabelle ini telah mati jasadnya bertahun-tahun di apartemennya si Donna sebelum apartemennya itu menjadi pemukiman. Lalu si Donna ini merasa kasihan sama si Annabelle. Jadi dibiarkanlah Annabelle ini tetap tinggal di boneka miliknya. Tapi si Annabelle ini gak henti-hentinya melakukan keisengan-keisengan. Menurut salah satu temennya Donna, boneka tersebut pernah mencekik dan mencakar dadanya si Lo hingga berdarah. Lo bersikeras banget kepada Donna untuk membuang boneka tersebut karena si Lo merasa bahwa si Donna ini sayangnya itu udah keterlaluan dan nggak wajar, seram banget. Jadi si Lo ini sangat membenci boneka tersebut. Kemudian datanglah dua investigator fenomena paranormal terkenal, yaitu Ed dan Lauren Warren. Nah, kisah si Lauren Warren ini dengan mendiang suaminya dalam mencari hantu pernah diadaptasi filmnya The Conjuring dan Amityville Horror. Si Lauren ini mulai menginvestigasi boneka tersebut dan membawalah ke museum okultismenya mereka. Di museum tersebut ada tulisan berbahaya, dilarang menyentuh. Itu suatu peringatan dari Ed dan si Lauren Warren ini untuk pengunjung museum melihat si Annabelle tersebut. Ternyata selain ada kata berbahaya dan jangan disentuh, terdapat kartu tarot yang ditempel di depan bergambar devil. Semua pengunjung yang ingin mengunjungi boneka tersebut, boneka Annabelle, boleh melihat dari jarak dekat sekalipun. Tapi
Jangan coba-coba untuk mengejeknya. Karena ada seorang pria yang berusaha nekat, dia menertawakannya dan menggedor box kaca Annabelle. Pria itu tewas dengan cara mengenaskan. Dia menabrakkan diri di pohon. Pacarnya yang juga ikut harus dirawat di rumah sakit. Kisah tersebut dipercayai kebenarannya, meskipun tidak ada bukti otentik yang memperlihatkan bahwa boneka itu benar-benar hidup. Kejadian aneh kepada seorang pendeta yang bernama Hartford. Dia pernah mengunjungi rumahnya Warren, lalu melemparkan boneka tersebut, kemudian mengatakan bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada boneka tersebut. Dan akhirnya dia setelah pulang, dia mengalami kecelakaan yang sangat serius. Lalu pendeta itu selamat, tapi dia mengatakan bahwa di spionnya dia melihat si Annabelle tersebut. Sekian dulu dari gue Delta. Next time gue akan ceritakan lebih lagi yang paling misteri buat kalian. So, tetap nantikan channel mistik gue, dan jangan lupa juga subscribe and like, comment, and share tentunya. Terima kasih banyak buat yang nonton, dan sampai jumpa. Salam mistik. Bye.